Ternyata inilah alasan kenapa rumah ini dijual murah. Si penunggu sumur ataupun kita berpikiran bahwa makhluk itu di sumur itu marah lagi. Gak cuma dililit, ibu itu selalu di dapur itu bukannya kayak rambut lagi, melainkan kayak posisi rambut yang berbentuk kepala itu terbang-terbangan gitu kan. Makanya kan di situ baru shock tuh. Di hari Minggunya tuh terdengar kabar tuh rame di kampung tuh, di kampung Gandul itu. Jadi kan itu udah akses ke jalan raya tuh, Kafling Pertamina tuh, perapatan Gandul tuh masuk tuh baru jalan tersebut tuh, jalan Gandul itu. Akhirnya rame-rame bahwa di waduk ada ada mayat. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian di rumah masih ada yang punya sumur nggak? Soalnya di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia beli rumah dan ada sumurnya. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang Kumis. Waduh, yang keberapa ini? Yang kelima. Gila, satu lagi dapat payung cantik. Wah, keren banget. Nih kelima kali datang ke sini nih. Tuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat. Sehat juga. Kumis juga masih tetap utuh. Masih nih. permanen. Dari mana nih barusan? Dari Ragunan tadi. Iya, langsung. Jadi nggak pulang. Wisata itu? Langsung. Tempat wisata kan? Habis nengok Enggak, itu? kantornya di belakang Ragunan. Oh, kantor. Jadi Kirain abis ini ke apa? Wisata Kebun binatang. Kebun binatang. Kita pesen minum ya. Boleh. Mbak, nih Bang, seperti biasa menu sajian Jalan Buntu, minum apa? Kopi lah biasa. Serius, kopi? Tapi tadi udah ngopi ya. Mineral aja deh. Mineral? Iya, boleh deh. aja. 2 air kehidupan. Terima kasih Mbak. Tadi ngopi di mana? Ya di sini studio belakang. Oh, di bawah? Di bawah, iya. Oh, nggak ngajak-ngajak nih. Nah. Nih, tadi kan saya sempat dikasih bocoran. Yap. Jadi, pengen tahu nih, sebetulnya rumah ini tuh dibeli tahun berapa sih? Itu kurang lebih tahun 2022. 2022? Masih baru dong ya? Masih baru. Oh, terus lokasinya di mana? Lokasinya di Gandul. Di Gandul? Di Gandul. Nah, sosok apa nih yang selalu menghantui keluarga Bang Kumis sama warga sekitar? Jadi ada sosok kayak ya lebih dominan ke cewek ya, wanita ya. Lebih dominan ke wanita, tapi kalau di rumah itu orang rumah itu sering diganggu kayak ya nenek-nenek lah gitu. Oh, sosok wanita? Sosok wanita dan nenek-nenek. Oh, jadi ada 2 sosok? Ada 2 sosok. Pokoknya habis ini ceritanya lebih lengkap ya? Boleh. Pasti. Tunggu minumannya dulu. Siap. Oke, Sobat Buntu nih, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari Bang Kumis, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang. Guys. Silahkan langsung dicobain. Boleh. Biar lebih seger. Makasih Mbak. Terima kasih. Silakan Bang. Ya, diminum ya Mas. Siap. Oke Bang Kumis nih, langsung aja. Boleh. Pengen tahu nih, sebetulnya awal mula kejadiannya itu kayak gimana sih? Jadi di tahun 2021 tuh memang sempat ya kita nyari-nyari Mas, nyari-nyari rumah yang memang itu dari pihak keluarga udah mutusin tuh bahwa hasil daripada jatahnya ibu nih memang harus dibelikan rumah gitu, bentuk rumah. Dan kita mutusin itu di tahun 2021 untuk mencari rumah yang gak jauh dari rumah nenek, tepatnya di Gandul tuh, karena memang orang Gandul asli kan.
Akhirnya tuh kita mutusin untuk cari yang memang bangunan udah berbentuk rumah di saat itu. Setelah beli dan kita mutusin itu di tahun 2022 untuk pindah dari Cinere nih, gitu. Di tahun 2022 itu untuk pindah, cuma pas memang awal itu sempat agak kurang gitu kan, maksudnya dari pondasi atau tempatnya tuh nggak strategis nih, karena di tahun itu dulu tuh ada kayak rawa gitu di belakangnya kan. Akhirnya pas dicek-cek lagi, nggak jauh di halaman pintu utama itu ada ditutup seng gitu. Tahu-tahu ada sumur di situ. Setelah kita pindah itu yang memang kita nggak terfokus pada sumur itu. Cuma memang beberapa kakaknya ibu yang orang Gandul asli ini yang memang bilang, kenapa cari yang di sebelah situ? Karena kan itu belakangnya udah rawa-rawa gitu kan, nama ibu Erna kan. Jadi bahasanya tuh kayak, mereka ngapain sih beli di Gandul sebelah situ? Kan masih banyak rumah-rumah yang lain. Yang mungkin bokap berpikiran, mas, itu ya murah tapi lega gitu kan. Kita hanya menanyakan kepada penjual bahwa airnya itu dari mana, dari sumur ataupun udah jet pump gitu kan. Akhirnya ya udah, ternyata memang sumurnya itu aktif. Jadi sumur aktifnya itu memang posisi di tempat halaman yang untuk jemurin pakaian tuh. Jadi ada jemuran untuk, dulu itu kayak masih tali gitu, sumur dan pintu masuk. Makanya kita khawatirnya untuk jika ada tamu atau saudara yang main kan itu bahaya kan. Kita mutusin untuk ya udah mau diapain nih. Akhirnya ya udah kita coba untuk pikirin dulu, karena kan kalau untuk diuruk kita harus gali lagi dong sumur baru gitu kan. Akhirnya ya udah, keluarga besar di Gandul itu bilang bahwa maksudnya tuh ke nyokap ya, harus selamatan kalau rumah baru gitu. Oh kita pasti, cuma namanya barang banyak kan ya, kita harus lebih perhatiin dulu nih, dipercepat tuh. Gimana caranya biar nggak sampai minggu-minggu nih kita harus ngadain selamatan. Akhirnya belum lama kita mau ngadain selamatan, undang tetangga atau masyarakat dekat situ, ternyata tuh ada beberapa kejadian yang memang kita tuh sama sekali ngerasain nih sekeluarga gitu. Dalam arti dari ibu, dari adik, dari bapak. Mungkin di tahun itu adik saya kan belum lahir ya, baru yang cowok tuh. Yang cowok itu pertama ngerasain bahwa dia itu kayak direp-rep mas. Awalnya tidur itu di hari sebelum 2 minggu itu, atau sebelum sebulan di situ, belum selamatan juga, dia tuh bangun tiba-tiba, dia bangun dari kamar, tiba-tiba mau keluar terus, dan dia tertahan di pintu utama gitu. Jadi pintu utama halamannya udah sumur itu kan. Akhirnya kan disangka bapak itu ada tamu kan, karena posisinya jidatnya dia itu ke pintu itu kan. Akhirnya bapak keluar kan. Saya kan pules kan ya, bapak keluar. Ki, kenapa? Kan Rizky namanya. Kenapa Ki? Bangun, wah ini kayaknya kerap-kerap nih gitu. Atau gimana nih? Akhirnya tuh saya dibangunin tuh akhirnya. Sal, dia lu Sal nih, kenapa nih? Saya keluar tiba-tiba, si Ki itu kayak ngetok-ngetok pintu mau keluar gitu kan. Padahal tuh posisi udah jam 2 mas. Maksudnya jam 2 malam. Oh. Iya, jadi kan kita suara ketokan itu ternyata bukan suara daripada tamu, melainkan jidat dia yang memang ngetok-ngetok pintu untuk keluar. Akhirnya kita mutusin gimana nih ya, telepon ini aja Mamang. Itu Mamang itu kan adiknya ibu gitu kan, maksudnya minta bantuan atau gimana. Akhirnya bapak inisiatif untuk ya udah kita angkat aja yuk ke Kasura gitu. Sebelum Mamang datang itu udah nelpon nggak bisa diangkat karena posisi udah larut malam juga kan. Akhirnya ya udah kita masukin ke kamar tuh si Rizky, yang memang posisi kamarnya dia itu nggak jauh daripada pintu masuk. Jadi ibu itu di pojok, kamar dia dan kamar saya gitu kan. Setelah masuk itu kayak orang ngigo gitu. Jadi kayak orang ngigo gitu. Dia hanya teriak. Ya udah bapak kan mungkin baca-baca, kita juga maksudnya baca-bacain aja yuk. Ini ibu akhirnya marah kan. Pak, kenapa sih lagian disuruh selamatan? Kenapa harus nunggu clear dulu untuk pindahan? Udah ini mah nggak apa-apa, dia ngigo aja gitu kan. Era udah
si Rizky ini adik saya tiba-tiba kayak orang udah pingsan gitu, maksudnya kayak ya tidur lagi gitu. Berarti kan indikasi ya udah paling ngigo kali, dia kecapean nih, bantu pindahan juga karena kita kan kejar waktu itu kan untuk jangan sampai lama nih untuk pindahan ini. Akhirnya ya udah. Kelar itu nggak lama pagi itu. Paginya itu kan memang posisi orang yang baru pindah rumah itu yang memang nggak terlalu bersih, Mas, awalnya kan. Tapi setiap ibu nyapu itu terdapat banyak banget kayak rambut rontok awalnya ya. Awalnya kayak rambut rontok tuh, kayak rambut rontok yang memang dia berbagi jarak tuh. Jadi kita kalau keluar pintu kamar itu selalu ada rambut siapa sih gitu. Kok rambut ibu nggak kayak gini gitu. Jadi rambut rontoknya itu tuh ada di ubin-ubin gitu. Apa barang yang di sana nyangkut gitu kita pindahin, kan nggak mungkin gitu kan. Maksudnya kita positif thinkingnya ya udah kotor. Cuma setiap jalan lagi disapuin, rambutnya itu selalu ada tuh sampai mentok di halaman rumah. Kan orang nyapu itu kan pasti digesernya ke depan kan. Ibu sampai ya udah mungkin rambut ini biasa. Nah, ibu langsung buang rambut itu yang memang bak sampahnya itu nggak jauh dari yang sumur tuh sama tempat ibu buat jemurin gitu kan. Ada jemuran-jemuran tali gitu udah disiapin dari rumah lamanya kan, kita nggak rubah-rubah. Ya udah ibu positive thinking aja sampai ketemu malamnya tuh. Cuma ibu lebih ngerasa kok aneh ya, rambutnya itu kayak ngarahin kita nyapu itu kayak setiap depan kamarnya ada rambut. Dan itu kan gede ya rumahnya, maksudnya dalam arti ada tiga kamar kan, dapat 3 kamar itu yang memang saya, adik saya sama ibu tuh. Jadi dibagi 3 itu selalu ada rambut tuh. Pas ibu pagi-pagi ya udah kita positive thinking, kita kelarin semua dan itu kan posisi finishing ya, yang dimana memang nggak mungkin kan kita masih capek-capeknya langsung ngadain selamatan kan. Akhirnya udah ketemu malam harinya, tiba-tiba itu saya untuk bikin kopi. Awalnya pengennya tuh saya ngopi nih di malam hari itu kan, karena berpikir gue ngerasain ngopi nih di rumah baru gitu kan, walaupun view-nya itu belakangnya katanya rawa gitu, cuma kita kalau jalan dari halaman rumah itu bisa ngelongok gitu. Jadi ngelongok itu bisa kita intip tuh, pengen ngerasain ngopi doang. Nah pas sebelum mau bikin kopi itu kok tiba-tiba ada suara air. Saya berpikir kan karena dia letter L2 sama gede gitu kan, saya berpikir atau ibu cuci piring kali, nggak mungkin. Tapi udah malam nih, gimana ya? Ya jam 9, jam 10 mah dia pasti capek nih gitu kan. Itu masih jam 9.10 loh. Saya berpikir ya udahlah positive thinking aja. Lah pas tiba-tiba ke dapur, nggak ada di wastafel itu, nggak ada orang nyuci, nggak ada orang di kamar mandi. Lah berarti yang tadi nyalanya itu keran siapa gitu. Kita wah ya udah positive thinking aja yang penting. Tapi saya berpikir ya mungkin orang kali ya yang buka gitu. Tapi ya udah saya berpikirnya saya ngopi aja deh. Saya seduh airnya dan saya jalan lagi, itu ternyata kebuka lagi. Maksudnya tuh kayak kerannya itu tiba-tiba keluar air lagi. Saya berpikir ya udah positive thinking lagi, mungkin error atau rusak kali ya, karena saya berpikir nggak ada hawa-hawa apa gitu, karena kan memang ya udah kita namanya di rumah baru ini kan ya udah positive thinking aja. Akhirnya tuh saya ngopi kan keluar tuh, akhirnya ngopi keluar, keran saya balikin lagi kan, saya balikin ke semula lagi tuh keran. Ya udah saya positive thinking kan, nggak ada hawa-hawa apa-apa dan posisi udah pada tidur semua. Saya keluar, saya ngopi, saya ngelongok gitu kan, sambil ngopi, sambil ngerokok, ngelihat, mastiin bahwa waduknya kelihatan banget nggak sini, katanya di belakang rumah banget gitu. Soalnya kan walaupun saya orang Cinere atau ke rumah nenek orang Gandul tuh nggak pernah ke waduk itu, taunya itu buat orang mancing, buat orang main layangan gitu. Di sana juga kayak ada kandang kijangnya itu dulu. Mungkin nanti kalau penonton yang tahu tuh di Gandul itu ada kandang kijang, yang di situ yang saya maksud. Akhirnya tuh setelah saya kopi keluar, ya udah saya berinisiatif, ya udah kelar ngopi, kelar ngerokok, ya gimana sih ya orang gelap,
posisi gelap gitu. Mungkin kalau sore hari masih enak dipandang gitu kan sambil ngopi. Saya mutusin untuk balik lagi dan cuci kopi itu. Wih, tapi saya balik lagi sampai bertanya pada diri sendiri, ini keran rusak nggak sih? Tapi overall itu diputer keluar, ditutup, mati. Berarti kan nggak rusak ya? Ya udah, tapi positive thinking aja. Cuci gelas, taruh lagi, udah ke kamar kan tidur. Itu kurang lebih ya kita setengah jam kalau nggak salah tuh. Saya ngopi itu setengah jam di luar area sama ngeliat-liat lingkungan yang ada di sekitar rumah baru itu kan. Akhirnya saya masuk, saya tidur dan kurang lebih itu jam 12. Pokoknya jam 12 saya pun baru tidur sejam. Maksudnya kayak baru tidur-tidur gitu ada suara teriak tuh. Nah, tapi suaranya suara ibu gitu kan. Akhirnya lah saya ngelihat jam dinding jam 12 tapi ada kayak suara teriak gitu. Di situ langsung suara bapak untuk Sal. Ini bapak, karena kan ibu sama bapak satu kamar kan. Sal gitu. Akhirnya ya udah saya samperin kan. Saya pikir Rizky lagi nih ngigo atau dia kesurupan kali atau apa gitu kan, masih positif thinking kan. Karena kita berpikiran ya udah apa rumah baru serem nih gitu kan. Ya nyamperin ke kamar ibu tuh, pintu ibu udah kebuka tuh. Udah kebuka, ibu tuh di kamar nutup bantal. Wah, jangan tuh Sal. Malu kenapa gitu. Bapak panik kan. Wah, ini tuh kayaknya udah nggak beres nih gitu. Saya kan langsung ngelontarin, Mas. Tadi mau ngopi pun keran kebuka, nih nggak beres nih, kenapa? Yaudah nih, malu dulu nih, apa urusin nih gitu kan? Karena kan bapaknya takut kan, maksudnya dengan posisi ibu yang teriak-teriak kayak gitu, akhirnya, Bu kenapa Bu? Kita mencoba untuk tenangin ibu dulu nih, biar dia tuh kenapa? Akhirnya tuh rambut, hanya teriak rambut gitu. Bapak marah kan, kenapa? Ini lu bukan si R gitu kan, ini lu bukan si R gitu, maksudnya dalam arti mastiin dia atau hantu gitu kan, maksudnya akhirnya ibu jadi gini apa, ibu langsung kayak rambut dililit rambut lah, dililit rambut gitu. Mas kita kan udah bingung kan, akhirnya ibu tuh lu ambilin air gitu, nggak mau bapak aja gitu kan. Akhirnya udah saya ambilin air kan, udah mati. Saya berpikir bangke juga nih, kayaknya serem juga nih, soalnya kok bisa nyambung nih gitu kan, karena ibu ya bilangnya cerita itu pas paginya nemuin rambut, tapi malamnya dimimpiin atau didatengin rambut. Bahkan gak mimpi, dia sadar bahwa dia tuh dililit gitu kan. Ya udah tenangin, kita kasih air putih, istighfar Bu, baca-bacaan gitu kan. Ibu marah tiba-tiba kan, udah mau gak mau udah kita selamatan aja, ini udah gak beres gitu. Gue bilang apa? Kan kalau orang Betawi gitu banget ya ngomongnya maksudnya ya. Walaupun itu ini banget ya. Gue bilang apa tuh? Ini kita selamatan aja udah ntar gitu. Dan itu kan posisi ketemu malam Jumat itu. Akhirnya kan selamatannya itu di Jumat malam. Pas kejadian di malam Jumat itu kan. Wah, dililit rambut. Itu rambut banyak banget gitu. Kalau bapak masih nggak percaya gitu. Wah, apa sih gitu kan. Karena di 2 minggu itu Rizky sama saya keran itu doang, tapi kan saya nggak ceritanya pas di hari malamnya rambut itu doang kan. Makanya bapak masih apa sih, pada ini aja kali, pikiran aja kali di rumah baru. Akhirnya tuh mutusin untuk ya udah kita selamatan aja kali ya. Selamatan ketemu di Jumat malam kan, malam Sabtu. Tiba-tiba banget kan ngundang keluarga yang di rumah kakek nenek kan, bilang bahwa ya udah selamatan. Dan di situ kita masih tutup mulut tuh untuk menceritakan hal itu, karena kan nggak enak kan, karena memang identiknya tuh rumah gede tapi murah. Jadi kan bapak pinter juga kan, ada sisanya kan gitu. Makanya kita nggak terlalu kebuka di saat itu kan sama keluarga besar yang di rumah nenek itu. Akhirnya ya udah ketemu pagi, kita udah siapin dah tuh untuk selamatan. Kalau orang gandul itu kan kalau selamatan harus ngebesekin kan, undang RT setempat, orang musola ataupun tetangga diundang. Akhirnya ya udah kita untuk selamatan.
di abis selamatan itu nggak terlalu banyak gangguan, cuma memang selalu ada yang ngelihat nih bahwa nggak cuma rambut, kayak bapak yang belum diliatin atau diganggu. Bapak pulang kerja tuh, dia kan deket di PLN Gandul kan kerjanya kan, akhirnya bapak pulang. Nah dia itu memang kalau pulang itu selalu malam tuh, malam dia punya kunci sendiri tuh, bahwa ya udah dia nggak mau kan pulang ke rumah Cinere kan, karena di situ mau dikontrakin lah bahasanya, mau dikontrakin. Ya udah dia pulang, tiba-tiba tuh pas pulang sampai ke pintu, tiba-tiba bapak itu kok merinding gitu, merindingnya tuh dalam arti pas mau buka pintu dia selalu pandangannya ke sumur, tapi dalam arti tuh bayangannya itu kayak ada orang di sumur gitu kan. Jadi sumurnya itu ngelewatin memang halaman tuh, jadi bapak mau buka pintu selalu ngeliat sumur tuh kayak ada orang berdiri gitu, berambut panjang. Cuma dia berpikir ya udah gue masuk dulu halusinasi kali atau apa gitu. Bapak masuk, akhirnya cerita tuh ke ibu. Nah cerita ke ibu, tahu-tahu keran tuh, melainkan bukan keran wastafel, tapi keran yang di kamar mandi. Tiba-tiba tuh kalau bahasa orang sana tuh jerojok gitu ya, tiba-tiba tuh air tuh lah siapa gitu kan, malam-malam main air gitu kan. Akhirnya bapak keluar, mastiin ke kamar-kamar tuh anak-anaknya udah pada tidur, kalau saya juga tidur kan. Baru bapak bangunin ibu, gue kayak sisal gitu kan, ngelihat keran itu bunyi tapi nggak di wastafel. Lah gimana sih, udah diselamatin nih masih kayak gini. Mending tanya aja Pak besok sama yang punya rumah, sebenarnya sumur itu kayaknya dari situ nih gitu. Karena bapak itu bilang ke ibu bahwa pas pulang ada orang berdiri aja gitu kan, hawa-hawanya itu ada orang berdiri di sumur, makanya kayaknya dari sumur itu dah. Mendingan bilang ke penjual tuh, ke orang yang punya, bahwa kayaknya dari sumur nih, ada apa-apanya nih gitu. Karena sumur itu kan termasuk kayak tua gitu. Kalau bedanya tuh kalau sumur buat ditimba tuh kan pasti ada gerekan airnya kan. Ini enggak. Jadi kayak ditutup seng aja. Dan sengnya itu kelihatan bahwa sumur bulat. Dan bilangnya tuh ya memang airnya dari sumur itu. Berarti kan nyedot dari sumur kan. Berarti kan kita tanya dulu nih, mau nggak mau ini kenapa sumur bisa di depan gitu. Dan ini kalau diuruk lagi untuk ngebor lagi boleh nggak gitu, bisa kan gitu. Akhirnya kan ya udah, pas paginya gitu udah ibu bilang kita rundingan tuh, dipanggil tuh, panggilin tuh, suruh ke rumah aja gitu. Kayak bapak mau ngomong Sal gitu, kayaknya juga aneh ya, kenapa nggak cuma ibu nyuruh Iki nyapu, kok yang ditemuin itu bukan sampah rumah gitu kan. Jadi bukan sampah rumah mas, itu kayak masih rambut juga. Jadi kayak orang rambut rontok terus gitu kan. Makanya kan ini aneh gitu kan. Maksudnya udah jadi pertanyaan di pihak keluarga kan. Akhirnya ya udah nunggu orang yang jual itu bahwa mastiin sebenarnya itu sumur apa gitu. Dia datang tuh, akhirnya kan datang di sore harinya untuk ngejelasin, karena kita udah ngebrief tuh bahwa pengennya kita pantek aja nih, kita uruk, baru kita ngebor lagi, nggak apa-apa dah. Bapak ngeluarin duit gitu kan. Akhirnya ternyata bapak itu bilang bahwa si penjual rumah yang kita beli itu bilang bahwa sumurnya itu emang alternatif air. Kalau nggak ada sumur itu air nggak bakal keluar. Katanya gitu. Berarti yang udah emang bentuk sumurnya itu dibuat untuk kedap airnya yang kita buat mandi segala macem. Ya udah, kita masihin untuk ya udahlah Bismillah aja gitu. Tapi ibu kan yang selalu bawel kan. Ibu ibaratnya yang memang detailnya dia tuh diserangnya dengan rambut yang dia sapu, bilangnya kan dililit rambut gitu kan. Sampai di malam harinya itu setelah ada niat dari keluarga besar untuk nguruk itu sumur, akhirnya mungkin nggak tahu ya si penunggu sumur ataupun kita berpikiran bahwa makhluk itu di sumur itu marah lagi. Gak cuma dililit, ibu itu selalu di dapur itu bukannya kayak rambut lagi, melainkan kayak
posisi rambut yang berbentuk kepala itu terbang-terbangan gitu kan. Makanya kan di situ baru shock tuh. Ada makhluk cewek nih kayaknya nih yang sering mundar-mandir ke kamar mandi, ruang tamu ke depan gitu. Akhirnya kan ya udah tuh kita mastiin ya udah kita ini aja dah. Ya pastinya kan diseringin sholat, kita udah selalu isi rumah itu dengan pada ngaji ya tuh, baca-baca Al-Quran, karena kan pada takut kan, apalagi ibu yang memang selalu diserang sama rambut itu. Akhirnya ya udah nggak lama kemudian di hari Minggunya tuh terdengar kabar tuh rame di kampung tuh, di Kampung Gandul itu. Jadi kan itu udah akses ke jalan raya tuh, Kafling Pertamina tuh, perapatan Gandul tuh masuk tuh baru jalan tersebut tuh, jalan Gandul itu. Akhirnya rame-rame bahwa di waduk ada ada mayat gitu. Ada mayat tuh rame-ramenya itu pagi hari, yang memang mayatnya itu katanya di waduk itu, di rawa ya, di rawa itu tuh ada mayat gitu. Akhirnya kan itu dipastiin bahwa mayat itu orang situ atau bukan. Ternyata mayat itu nenek-nenek yang memang diberak di jamban. Jadi di rawa itu ada banyak jamban memang. Tapi ya di sananya udah kayak kandang kijang gitu, lapangan luas baru rawa gitu. Di situ ada jamban yang memang berpikir bahwa kecemplung meninggal nih, lagi berak gitu kan. Karena ya memang nggak mungkin kan nenek-nenek tiba-tiba ngambang. Kan gitu, jadi nggak masuk akal ya. Akhirnya pas kita kan kalau orang sana norak ya, ada kejadian apa atau apalagi mayat kayak gitu dikerubungin tuh rame tuh, pada penasaran kan paginya kan. Ya kan yang mau ngangkat kita pada nggak berani, harus lapor kan, mau nggak mau ke Polsek Cinere kan, lapor kan. Akhirnya tuh ya udah kita pada nontonin, ya Allah itu Mas emang kelihat udah gemuk, mengembung, jadi tuh udah ngambang gitu. Itu kalau bahasa orang sana tuh bukan neneknya. Ini nyanya siapa gitu, orang pada bingung. Lah, gimana mau tahu itu nyanya siapa? Ya posisi itu udah gemuk gitu kan. Udah kayak rawanya itu kayak lumut-lumut gitu kan. Maksudnya udah yang kita ini itu cuma baunya doang nggak enak. Dan ternyata nggak lama tuh Polsek Cinere kan datang untuk evakuasi mungkin kan. Akhirnya yang ditemuin itu ternyata orang yang mancing. Jadi awalnya tuh orang mancing itu kok ngerasain bau yang nggak sedap gitu. Akhirnya ya dia mancing kayak biasa kan, pindah sini nggak nyaman tuh, baunya nggak hilang tuh di pinggir-pinggir waduk tuh. Akhirnya dia nggak jauh jamban atau tempat buat beraknya itu ternyata ada lalat kan kayak di gitu. Pas dia ngengin ya itu mayat, makanya dia langsung teriak. Akhirnya tuh ya udah kan, ramenya itu nyanya kencemplung kali, meninggal atau dia kepleset, kita nggak tahu. Tapi ya memang warga sekitar bilang nyanya apat. Jadi itu ada orang Karang Taruna di situ yang memang dia tinggal sama nyanya doang. Dan nyanya tuh sering nyari rumput ke rawa situ, ke belakang rawa itu. Akhirnya tuh ya udah kan, berarti orang sini kan nggak jauh tuh, orang kampung kita nih gitu. Orang pas dibersihin segala macam ya nyanya dia kan. Akhirnya ya udah. Kita kan jadi rame tuh, geger tuh, dan di situ tuh nggak ada yang mau main lagi tuh ke rawa tuh, maksudnya kayak main layangan, kita semua nongkrong di kandang kijang itu, ngeliat orang mancing itu udah kayak ada bekas mayat itu ada, jadi kita jadi kayak takut sendiri Mas. Akhirnya ya udah kita coba untuk ini, ternyata di malam kedua harinya ramenya geger itu nyanya atau nenek-nenek meninggal di jamban atau nyemplung di rawa-rawa itu, barulah rame-ramenya. Kenapa rame-ramenya? Di beberapa warga itu bilang bahwa di waduk di rawa-rawa itu pasti angker nih, karena matinya nggak wajar tuh nyanya kecemplung gitu kan, apalagi yang udah gembuk gitu kan, udah busuk gitu kan di situ kan, nggak ada yang tahu mungkin ya itu aja orang mancing 1-2 orang, karena yang memang orang di luar Gandul nih, kayak orang Pangkalan Jati, orang Pondok Labu tahu itu rawa gratis mancing. Padahal nyatanya yang saya tahu dari masyarakat bahwa
yang setiap mancing itu ternyata udah ada tragedi. Tragedi bahwa meninggal. Tapi orang situ bilangnya kesetrum kali, mancingnya pas lagi ada petir gitu. Tahu-taunya pas ditanya, itu tahu-tahu meninggalnya ya di rawa-rawa itu. Jadi sebelum nyak-nyaknya itu ketahuan sama orang mancing, ternyata yang memang pada meninggal itu orang mancing gitu kan. Bahkan ada rame-rame bahwa itu empang atau rawa udah angker gitu kan. Akhirnya tuh kita berpikir, ini kan antara rumah yang kita beli ini setannya itu atau yang gentayangin kita nih di belakang waduk kita atau yang di sumur kan. Akhirnya kita merasa nggak nyaman gitu kan, sampai berpikir itu kan lumayan lama gitu ya. Bahkan sampai saat ini ya, yang sekarang kita memutusin itu bahwa sumur di Uruk. Jadi keterbukaan daripada bukan pembeli langsung, Mas. Jadi ada something di mana memang ada orang yang bilang bahwa kenapa lu beli rumah itu, Po, gitu kan. Kalau orang situ kan ke tukang sayur, padang rumpi gitu kan. Kenapa beli situ, Po, gitu. Dekat rumahnya kan ada yang lebih bagus, gitu kan. Akhirnya ibu bilang kan, ya bapak itu mah yang beli karena bapaknya laki gua gitu kan. Bapak saya kan maksudnya, Mas. Bilang bahwa ya itu murah tapi gede gitu kan. Lu kan nggak tahu itu ada sumur gitu kan. Orang-orang situ mah kalau lewatin rumah itu dulu sering ngeliat mulu. Tapi ibu tuh nggak langsung cerita, dia ngejaga nih. Ya udah, Po, makasih gitu kan. Maksudnya udah pada belanja gitu kan, tukang sayur, balik barulah cerita tuh. Kita dikumpulin lagi tuh, sore-sore dikumpulin bahwa bilang, wah udah ini mah emang dari sumur. Udah, Pak, lu bilang tuh ke Pak Sugeng, kita mau bukannya mau pindah lagi ya, lebih baik gimana enaknya tuh, lebih jujur aja, mendingan tuh rumah itu atau sumur itu sebenarnya ada apa sih gitu. Gue nggak mau tinggal di sini, lebih baik gue tinggal di rumahnya gitu kan. Ibu ibaratnya ibu kalau lu masih mau di sini ngancam kita nih, sini ya udah lu tinggalin dah, gue mau tinggal di rumahnya gitu. Akhirnya kan nyokap kan, akhirnya ya udah mau nggak mau kan Pak Sugeng diambil ya, karena memang dia tukang bakso ya. Kita kan ngejemput yang memang mungkin kalau orang Gandul atau orang sekitar dulu ingat dia masih jualan ya, nggak jauh dari perapatan Gandul tuh, yang kalau ke sana Cinere, ke sana Pondok Labu, kan nggak jauh tuh aksesnya rumah Bang Kumis Gandul itu kan. Saya nyamperin tuh sama adik saya ke tempat Pak Sugeng. Opo leh kan gitu ya, namanya orang Jawa kan ya. Opo leh, dipanggil bapak, Pak De gitu. Makan bakso dulu gitu kan. Oh, enggak usah. Padahal mah mau ya. Padahal mau ya, emang kalau gratis mau ya. Iya, maksudnya. Ya udah. Bude suruh bungkus kalian. Akhirnya dia ke rumah duluan. Saya nungguin bakso kan akhirnya kan tuh. Sama adik saya dapat 2 bungkus, saya balik, barulah tuh dia ngomong tuh. Bapak ngomong kan, saya makan bakso. Mereka ngomong kan, dengerin kan. Ya maksudnya kok jadi kayak gini sih Pak De gitu kan. Bapak orangnya tetap menjaga kan, maksudnya walaupun dia beli murah kan, seenggaknya dia ngejaga biar nggak nyinggung kan. Pak De, ini saya mutusin untuk buat uruk aja deh. Kita uruk nih, soalnya kan ini pasti jangka panjang nih. Makanya sampai saat ini kan Bang Kumis masih tinggal di sana kan. Saya uruk aja deh. Lah, apa gitu kan? Ngapa gitu? Dah pokoknya dia kayak marah itu. Nanti kamu ngecor lagi, ngebor ya? Bahasanya ngebor lagi, ngeluar duit lagi. Jangan gitu. Dia kayak masih nolak-nolak gitu kan. Bapak udah, kalau orang kita tuh bahasanya kalap ya. Kalap itu udah kayak nggak bisa ditahan lagi nih. Gue harus ceritain nih sebenarnya. Deh, jadi gini. Ibu tuh langsung, ibu kan udah ngegas ya, karena dia udah beberapa kali yang memang diserang nih, dalam arti serangnya nggak cuma dililit tuh, sampai ngelihat kayak pala terbang atau rambut di ubin gitu kan. Ada setan deh gini. Nah, ibu kan frontal orangnya ya, namanya orang situ, dia nggak bakal takut lah ibaratnya di kampung dia gitu kan.
bukannya, tapi nggak harus ngejaga ya, bukannya nyesel beli rumah lu deh gitu, nggak, bahasanya nggak gitu. Dia ngejelasin pelan-pelan bahwa ini rumah udah diselamatin kok, masih tetap apa dari pengaruh sumur ataupun apa namanya yang rawa itu, karena gak lama rawa itu kan geger tuh, gegernya apa namanya, bahwa si Nyanya itu katanya gerayangan tuh yang sampai orang-orang pada mikirnya nggak mau main lagi ke rawa. Terus dia kalau malam itu selalu sempet rame juga, kayak kita tuh diketok-ketok. Kita kan nggak tahu ya maksudnya. Nah, muslihat si padenya tuh jadi ngambil timing meninggalnya si nenek itu yang lagi berak di jamban kecemplung. Wah itu ya wajar toh, gitu-gitu dah pokoknya. Orang saya ingat kan tuh wajar orang rumah belakangnya apa namanya rawa gitu, ya pasti ada penunggunya gitu. Cuma saya mastiin deh gitu, maksudnya si bapak tuh bokap mastiin untuk tetap diuruk, jangan le gitu, maksudnya jangan diuruk. Nanti kamu masih gitu, jadi masih kayak ngenahan nih bahwa jangan diuruk tuh, itu apa namanya sumur. Cuma nggak bisa gitu kan. Nah, ibu mungkin ya berpikir udah kesel ya. Ini aja Pak, kita tukar lagi aja. Kita tinggal di sana, ini jual, itu di depan Pade, kan nyinggung ya maksudnya. Berarti indikasi bahwa gue beli rumah lu nih serem nih gitu kan. Udah gitu masa nggak boleh nguruk sumur. Yang namanya rumah udah dibeli ya udah, mau kita apain aja, mau kita renov apa bodo amat ya. Kan mikirnya di situ ya Mas ya. Akhirnya si Pade itu mungkin udah kalang kabut ya. Kalang kabut itu bingung. Ya gimana ya, udah dibayar, seterahmu lah, deh, gitu. Makanya kan kalau bokap emang tinggi, orang dipanggilnya gede kalau di sana, Pak Gede, jadi seterahmu deh, gitu kan. Pak De ngomongnya masa ini. Tapi kita curiga dengan penahanan bahwa urukan sumur itu, kok tiba-tiba nggak boleh? Karena kalau orang kita asli, kecuali gue ada sangkutan sama lu kan, atau bayar per termin nih, atau nyicil nih, enggak, itu kok langsung kita beli apa secara surat, semua segala macam tuh lengkap, nggak ada utang-utang. Akhirnya mungkin dia udah kalah kan, ya orang diserang 2 sama, ya saya mah masih makan bakso kan, maksud tapi dengerin kan, diserang 2 orang lawan 1 kalah kan, akhirnya mutusin serang mulai. Yang penting ya jangan mau gitu, harus cari tukangnya yang bener, ngebor lagi mahal gitu kan, emang kita harus gali dong, itu di sumur dikuruk, itu digali kan, akhirnya ya udah. Kalau bokap kan orang bodo amat ya, mikirnya gue udah bayar semua, udah milik gue mau tingkatin, mau bangun ini, udah segala, udah yang beli itu nggak usah kayak gitu. Cuma kan ini karena bawelnya nyokap bilang, mastiin tanya Pade, karena nyokap tuh masih bingung, ini karena angkernya di rawa atau di sumur gitu kan. Akhirnya tuh ya udah kita udah sama yang Pade udah diokehin, nyari bapak libur tuh waktu libur untuk cari kuin. Di situ baru tahap untuk pengurukan. Itu kan sumur dalam tuh. Akhirnya kan kita buka sama-sama. Itu kayak masih ngeri-ngeri sedep gitu ya. Maksudnya lu yang buka gitu, kayak masih disuruh-suruh. Akhirnya pada dikontekin warga ibu, kayak mamang-mamang, kakaknya ibu, adiknya ibu, untuk bantuin nih nguruk. Yang penting udah nggak usah izin lagi ke Pade, kita uruk aja. Akhirnya ya udah, kita pisah tuh, sebagian ada yang nyari kuin untuk nguruk, karena kan itu dalam banget, harus diuruk gitu. Akhirnya kebanyakan apa namanya, orang situ bilang emang tetangga akhirnya kebuka. Itu mau diapain dibuka gitu, karena kan rame kan, namanya ada tetangga juga mau diuruk nih gini-gini, wah mau gali sumur lagi ya, mau ngecor lagi, iya. Baru beberapa bilang, itu kenapa emang rumahnya nggak laku, orang serem gitu, makanya kok tiba-tiba malah anaknya yang beli, katanya gitu kan. Karena ibu kan emang nyanya di situ kan, maksudnya orang situ asli. Akhirnya tuh tahu-taunya kita uruk. Akhirnya itu dulu ada Mas Budi namanya. Mas Budi pulang tuh ngelihat bahwa ya kita kan nguruk harus banyak kuin kan. Akhirnya kita nyewa dulu tuh apa yang mobil bak. Mas Budi mungkin ngadu ke Pade ya, rumah Pade rumah Pak Gede, akhirnya diuruk gitu kan, mau ditutup sumurnya gitu mungkin ya. Akhirnya di Pade datang,
loh gitu, kayak marah gitu. Berarti kan ada something di situ kan, bahwa masih diuruk aja kok dia datang, ngapain, kan kata dia terserah kan, perjanjian di sebelumnya kan. Dan kita sang pembeli pun udah terserah mau diapain aja, maunya bapak tuh sumur diuruk itu dibikin ruangan lagi, jadi manjang kan ke depan kan. Akhirnya ya udah, Mas Budi itu kayak muka mereka kebingungan. Ya namanya orang situ udah pada paham ya, apa gara-gara dia kenapa, karena kan baksonya laris ya, bakso itu laris banget di Gandul. Jadi kalau orang Gandul itu yang namanya bakso laris itu selalu inget nih di benak dia, walaupun di sepanjang jalan banyak bakso-bakso enak, kayak bakso Latar, bakso Markisa, selalu beli ke bakso situ karena mindset mereka tuh udah enak di situ, enak. Apa ada gara-gara di situnya gitu, apa gimana gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita sebelum uruk, bukan ritual ya, maksudnya sebelum uruk itu panggil ustadznya. Sampai sekarang deket nih sama Bang Kumis nih, ustadznya itu ya, panggil ustadz tuh. Jadi di situ ada musola yang selalu ada kayak majelis gitu kan, bapak jadi ke musola itu terus, ustadznya untuk ngedoain nih pengurukan itu. Dan ternyata ada bener-bener ada apa namanya keanehan di situ. Pas diuruk itu keluarlah air dulu tuh. Jadi keluar air, ini kan sumur bulat. Kok pas diuruk kan berarti kita matiin tuh sumur kan, matiin sumur, ngebor baru, pengen bapak gitu kan. Jadi pas si Pak Ustadznya itu, pas Ustadz Tengkunya datang tuh, tiba-tiba itu keluar air tuh. Jadi kayak orang rembes di pinggiran aja. Ya mungkin kita masih thinking ya, mungkin itu pengaruh dari kuin-kuin yang atau tanah-tanah yang udah diuruk. Karena kan prosesnya lama mas, itu dalam banget kan. Kalau kita ngintip aja itu nggak kelihatan bawahnya, cuma air doang kan gitu. Akhirnya kita diuruk, semakin diuruk itu kok jadi kayak rembesan becekan doang di pinggir, kan aneh gitu ya. Udah setelah dibacain sama tuh Ustadz Tengkunya, akhirnya air itu nggak keluar lagi gitu. Kita berpikirnya kan ada yang nggak beres nih, tapi ya pasti ada yang nggak beres karena udah ketahuan nih dari kecurigaan Pak De Sugeng itu aja gimana itu nanti di uruk tiba-tiba ya ada keanehan kan. Masa setelah dibacain selesai rembesan itu udah hilang. Itu kan tahapnya banyak tuh lama. Setelah urukan dijadi, berarti kita untuk cari titik nih untuk sumur barunya kan. Nah di situ tiba-tiba ada keanehan tuh yang dimana memang bilangnya keluarga Pak Sugengnya itu kan kayak jadi gesekan nih sama keluarga bapak nih, cuma gara-gara tuh sumur diuruk. Itu udah bodo amat ya, maksudnya udah berpikir ternyata nggak cuma makhluk yang di belakang waduk, ada sesuatu di sini. Dan ternyata si Pak Ustadznya itu yang memang orang musola bilang mas bahwa ya kalau orang kayak gitu biasanya tanam sesuatu gitu. Yang saya lihat pun tanam sesuatu di sini gitu. Cuma ya kalau rumah ini sering disolatin, terus penunggunya atau yang punya belum ngambil lagi ke dia, ya masih ada gitu. Karena kalaupun untuk dipindahin itu ya agak sulit. Jadi yang memang sudah ditanam dari awal. Nah itu kan baru ketahuan ya, dan bapak nggak mau ribut di situ kan, nggak mau langsung negor. Wah Pak De gini-gini kan nggak enak, kayak kita ngejaga di saat itu kan. Kita hanya cukup tahu di saat itu kan. Akhirnya setahun itu tuh kita ngerasain tuh ya. Sampai di 2023-2024 itu kadang, oh berarti selama ini tuh kita jadi tahu bahwa kita tidur di tempat rumah yang memang sudah ditanam sama penunggu lama. Kita kan nggak bisa pungkiri atau dia buat penglaris atau apa, kita nggak ngerti kan. Kita taunya kita beli aja udah. Karena keanehannya itu yang memang diselamatin atau enggak itu sama aja gitu. Kita selalu digerayangin. Akhirnya kan seiring eranya Gandul Cinere rame itu, bahkan ada apartemen Cinere aja di Gandul sekarang kan. Itu gak cuma sumur yang diuruk. Sampai tahun ini tuh sekarang itu rawa udah jadi perumahan gitu. Dan itu sampai 2023, 2004, 2005 ini
setiap penghuni yang memang tinggal di situ kerasukan. Jadi Pak Ustadz itu selalu dipanggil. Kita kan dekat sama Pak Ustadz tuh, dekat musola. Jadi selalu suruh ke komplek untuk ada orang kesurupan gitu. Nah berarti kan di waduk itu ada juga kan, maksudnya di rawa itu ada penunggunya banyak, di sumur ya memang penunggunya daripada pemiliknya si Pade. Disitulah baru ketahuan. Gitu Mas. Tapi alhamdulillah sampai 2025 sekarang Bang Kumis masih di situ. Betul. Tapi posisinya udah jadi ruang depan. Jadi agak besar lagi. Padahal kalau tahu flashback ke belakangnya itu memang itu sumur. Jadi kalau main ke rumah Bang Kumis itu ruang tamu. Sekarang ruang tamu nih. Padahal itu kalau tahu cerita 2 tahun 3 tahun sebelumnya itu sumur yang memang gak bakal dilupain tuh. Dari situlah baru ketahuan bahwa ya si pemilik ternyata nanam sesuatu di situ. Karena kan kita bukannya awam ya, maksudnya ya udah kita cukup tahu aja. Cuma kan seenggaknya lu ambil lah apa yang lu tanam, karena kan ini bukan punya rumah lu. Gitu. Bang Kumis. Ya. Tadi kan cerita tentang 2 sosok ya yang selalu mengganggu keluarganya Bang Kumis. Betul. Jadi nih saya pengen mastiin nih. Kalau yang ada di sumur itu sosoknya yang mana? Sama yang satu lagi, si yang di rawa itu yang mana? Kalau untuk yang ngelilit rambut itu kayaknya yang dari rawa. Dan mungkin nenek-nenek ya. Karena berdominan yang disapu itu, yang rontoknya itu kayak rambut yang memang nggak banyak hitamnya gitu. Berarti nenek itu tuh nenek itu kayaknya yang dibilang ketemu meninggal di rawa itu? Di rawa kayaknya. Karena kan posisinya si nenek itu kan udah busuk dan udah ngebengkak ya. Mungkin ya logika kan, masa iya apa sih namanya kalau untuk nge-flashback yang mancing sering meninggal di situ kan berarti udah nggak beres tuh. Oke. Terus yang di sumur itu? Yang di sumur lebih kayak mungkin ya kita nggak apa-apa ya sebut aja ya. Mungkin yang ditanam oleh tadi kita pemilik lama gitu. Pemilik lama ya. Kita bilangnya Pak Sugeng aja ya. Sekarang dia udah almarhum. Mungkin yang ditanam oleh almarhum itu yang mungkin si cewek itu. Yang memang ya udah aneh banget gitu kan. Jadi ada 2 makhluk yang memang yang mundar-mandir itu ternyata ya si yang ditanam gitu kan. Terus yang si nenek itu yang memang di bagian dapur terus. Karena kan ACC tuh ini udah tembok dan ini karena hijau rawanya itu. Nah terus tadi kan dibilang si sumur itu memang ditujukan untuk nanam sesuatu. Setelah diuruk nih, apa yang terjadi? Nah ini yang setelah diuruk yang terjadi, Pak Sugeng meninggal. Berapa lama dari diuruk itu? Dari diuruk itu, kita itu mungkin kalau bahasa orang dulu ya, bahasa orang situ, kita itu kayak ngebuang apa yang ada di situ kan. Yang statementnya daripada yang ngebantuin, ngedoain situ, yang paham tentang hal mistis itu kan. Itu nggak lama, paling jedanya dari akhir Desember 2023, di awal 2024 Januarinya itu bakso Sugengnya udah hilang. Maksudnya karena indikasinya mereka kan dibilangnya sakit kan di saat itu kan. Sakit. Jadi sebelum almarhumah Mbak Rus istrinya meninggal itu Mbak Rus dulu tuh sakit tuh. Tapi yang diambil duluan tuh Pak Sugeng duluan meninggal. Gak lama Mbak Rusnya nyusul. Makanya baksonya itu anak-anaknya nggak ada yang nerusin. Makanya banyak yang cari itu di tahun 2024-2025 tuh bakso Sugeng akhirnya nggak ada karena ya memang pemiliknya meninggal, Mas. Bang Kumis, ya. Jadi rumah aman nih sekarang, udah nggak ada gangguan seperti di awal-awal. Alhamdulillah aman. Di tahun ini kan masih di sana. Oke. Terus rawanya itu sekarang masih ada nggak? Udah jadi perumahan dong. Oh, udah jadi perumahan. Makanya kan tadi statementnya bahwa pas diuruk tuh rawa, akhirnya kan banyak kesurupan. Oh iya. Banyak yang kesurupan. Banyak yang kesurupan, iya. Dibikin perumahan malah jadi banyak yang kesurupan. Iya. Di perumahan itu. Tapi sekarang udah nggak ada tempat berak lagi dong.
Udah nggak ada, jambannya kan udah jadi rumah dan nggak ada tempat bermain sih pasti ya. Itu memang luas banget. Makanya sekarang itu ada banyak kafling ya kan, udah dibangun semua. Tapi banyak yang kesurupan. Banyak. Mungkin karena bekas itu ya Rawa kejadian itu, sama kejadian yang nenek itu. ya nenek sama yang mancing kan banyak yang meninggal tuh. Oh, yang mancing itu. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang sedang mencari properti atau rumah, sebaiknya dilihat dulu nih lingkungan sekitarnya seperti apa supaya nanti ke depannya kalian tidak menyesal. Dan buat kalian yang sudah beli rumah, jangan ditunda-tunda lagi, langsung bikin pengajian atau selamatan biar rumahnya jadi lebih berkah. Bang Kumis, makasih banget nih Sama-sama, sudah cerita lagi dan Siap. selamat buat keluarga sudah punya rumah baru. Semoga kedepannya bisa lebih nyaman tinggal di situ. Siap. Salam juga buat keluarga ya. Pasti ya Mas. Sekarang kegiatan apa nih? Kegiatan masih ya event-event sih sekarang. Oh masih ya, sibuk ya? Masih sibuk. Makanya kan kalau weekday itu agak-agak malam paling. Oke, sukses buat pekerjaannya Bang. Amin. Dan salam buat keluarga. Siap. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari Bang Kumis setelah membeli rumah baru. Dan buat kalian nih, jangan lupa tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.